Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Ilhami dari kelas 11 TKJA. Ingin mempresentasikan hasil proyek saya di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Adapun tujuan presentasi saya hari ini adalah satu, untuk memahami informasi umum tentang komunikasi pada jaringan, yaitu pada sejarah ROIP atau Radio over Internet Protocol. B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Dan D. Memahami informasi perangkat komunikasi pada jaringan telepon pada komputer. Untuk materi pokoknya ada A. Komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. B. Perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Pertama, apa itu sejarah radio? Sejarah radio per Internet Protocol atau ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Selanjutnya ada base station. Base transceiver station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk dilanjutkan dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Nama lain dari BTS adalah Base Station atau BS, Radio Base Station atau RBS, atau Node DB atau ENB. Kedua ada IP Gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. C ada IP interface. IP interface adalah alamat antarmuka atau jaringan. Alamat antarmuka jaringan itu hanya interface address yang dimiliki oleh interface, meskipun hampir semua milik interface jika sedang digunakan. Istilah yang Anda gunakan menunjukkan poin penting. Hampir semua alamat IP jaringan EEG alamat IP milik antarmuka jaringan, jika mereka digunakan sama sekali. Perangkat apapun dengan alamat IP memiliki alamat IP pada interface. D ada repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat, yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengirim data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Berikut adalah ilustrasi repeater dari BTS coverage ke donor antena hingga ke coverage antena. Software pendukung ROIP. Satu ada Icecast, adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Icecast dikembangkan oleh Ship.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Kedua ada Shoutcast. Shoutcast server merupakan suatu sistem yang biasa digunakan pada teknologi radio streaming. Fungsi utama Shoutcast yaitu membantu user menyediakan suatu internet radio server pribadi dengan menggunakan software yang telah tersedia. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast. Untuk transmisi, klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, Linux, dan Mac OS. Shoutcast server dapat diedit dengan memilih menu Edit Config pada jendela Shoutcast Server Monitor. File konfigurasi ini berbentuk teks yang dilengkapi dengan keterangan pembantu. Plugin untuk mengirimkan streaming MP3 ke server Shoutcast. Plugin ini disebut Shoutcast Source for Winamp.
Ketiga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DSS adalah streaming server open source yang dirilis Apple yang mendukung delivery konten melalui streaming konten media seperti MP4 ataupun 3GP. Pada dasarnya Darwin Streaming Server merupakan Mac-based application yang di-store di server. Namun karena project DSS merupakan project open source, maka porting ke Windows dan Linux juga tersedia. Darwin Streaming Server juga menyediakan beberapa sampel multimedia konten seperti file MP3, MP4, dan MOV. Tentunya dengan berbagai bitrate untuk masing-masing file tersebut. File tersebut diletakkan pada folder movies otomatis terbuat ketika instalasi Darwin Streaming Server dilakukan. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Untuk berbasis kabel atau wireline terdapat 3, satu ada kabel tembaga, 2 kabel fiber optik, 3 kabel hybrid. Untuk perangkat komunikasi nirkabel atau wireless terdapat 4, ada BTS atau Base Transceiver Station, kedua ada BSC, Base Station Controller, ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center, keempat ada SMSC atau Short Message Service Center. Untuk bagian wireline, satu ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Penemuan telepon pada 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Kedua ada kabel fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, berdiameter antara 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia. Yang digunakan sebagai media transmisi, kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya, sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Kabel fiber optik terdiri dari 5 bagian. Di kabelnya yang paling luar ada outer jacket, kedua ada strike member, ketiga ada coating, yang keempat ada cladding, dan terakhir ada core. Kabel hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber koaksial dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. HFC dikenal pula dengan nama Hybrid Fiber Coax. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head end operator kabel utama hingga ke node-node serat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Head end utama terdiri dari piring satelit yang berfungsi untuk menerima sinyal video jarak jauh. Selanjutnya ada kabel atau wireless atau jaringan tanpa kabel. Pertama ada BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Nama lain dari BTS adalah Base Station BS atau Station BS Station atau RBS atau Node B atau NB. Kedua ada BSC, Base Station Controller. Base Station Controller atau BSC adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan A base interface dengan MSC yang komunikasi menggunakan A interface. Base Station Controller BSC dapat berupa JBSC yang terhubung antara Operations and Maintenance Center Radio atau OMCR
merupakan interface ke jaringan termasuk juga ke semua cell site dalam area lainnya. OMCR berfungsi sebagai interface ke sistem untuk dan menyediakan manajemen konfigurasi, fault detection, security, dan manajemen performansi. Setiap OMCR dapat menangani sampai 8 CBSC. CBSC terdiri dari dua komponen, yaitu transcoder dan mobility manager atau MM. Berikut adalah contoh alat-alat dari BSC atau Base Station Controller. Ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama dari teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dari layanan yang lain seperti conference call, fax, dan circuit switches data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna and permintaan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM, ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa-masa awal teknologi analog, fax, dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi node digital kemudian dikirim ke MSC. Hanya di MSC diubah kembali menjadi sinyal analog, walaupun sebenarnya ini akan hampir pasti berarti suara diubah secara digital sebagai PCM signal pada time slot 64 KB per second, diketahui bahwa sebagai DS0 di Amerika. Terakhir ada SMSC atau Short Message Service Center. Short Message Service Center atau SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat penyimpanan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti. Bergerak, SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point to point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpan untuk sementara, dan memforward atau mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS maupun ESM. Tujuan SMSC mempunyai peran penting dalam arsitektur SMS. SMSC berfungsi menyampaikan pesan antar mobile station MS atau HP dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Berikut adalah contoh alat SMSC atau Short Message Service Center. Mungkin itu saja presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.